sistem ini mempercepat pertumbuhan, hasilnya bagus, dan perawatannya nggak terlalu ribet, sangat mudah. Dari segala bidang itu oke banget, karena di sistem sayuran itu semua jenis sayuran, semua jenis tanaman butuh sinar matahari. Jadi intinya kita harus tahu arah yang kita mau jenis gunakan sistem apa dan bentuk apa. Kenalkan, saya Yoko Triwahono. Saya udah berbidang usaha di hidroponik. Saya punya farm namanya Kebun Hijau. Salam hidroponik. Alamat saya Dusun Selatan, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Saya menggunakan sistem hidroponik NFT karena menurut saya sistem ini sangat bagus. Dari segala bidang itu oke banget, mulai dari perawatan, mulai dari alir mengalir atau cara untuk pertumbuhannya dari segi sawi atau selada itu bagus, karena sistem NFT itu seperti air mengalir itu loh, tapi sangat tipis. Sistem ini itu bila kita menggunakan secara maksimum, kalau seandainya sawi itu di usia 45 hari, biasanya kita menggunakan sistem itu bisa menggunakan sekitar 35 hari bisa langsung panen, karena sistem ini mempercepat pertumbuhan, hasilnya bagus, dan perawatannya nggak terlalu ribet, sangat mudah. Cuma kendalanya juga ada bila ada mati lampu. Sistem ini mungkin kita harus ngecek ngasih air pas waktu mati lampu. Karena kalau saya pernah nyoba-nyoba dari segala sistem, saya paling suka sistem ini karena hasil tanaman itu maksimum dan perawatannya itu, kalau kita kan hasilnya kita buru hasil yang bagus. Kalau sistem-sistem yang lain mungkin bedanya cuma hasil maksimum akhirnya kurang pas lah. Tapi kalau saya yang paling suka pakai sistem NFT ini karena cara yang saya kuasai, semua yang saya lakukan, semua sistem itu saya paling suka di sistem NFT ini. Ya kendalanya cuma satu sih, cuma kalau ada mati lampu. Tapi kalau di wilayah saya mungkin 1 atau 2 bulan sekali, jarang sih mati lampu. Kalau pemula mending pakai sistem, jangan pakai sistem NFT, mending pakai sistem DFT karena air menggenang. Kalau pemula itu biasanya kan dia kurang teliti, kurang jeli. Kalau kendalanya di NFT kan bisa kekeringan kalau telat di air mengalirnya. Kalau di sistem DFT, kalau buat pemula sih oke, karena airnya tetap ada. Jadi kalau kita lupa ngecek nutrisi, ngecek apa, itu tetap tumbuhan bisa hidup. Kalau ribet sih enggak sih. Kalau biasanya kalau di sistem ini cuma kita harus pandai-pandai mengukur sudut kemiringannya. Jadi sistem NFT itu per meter itu antara dari yang depan sampai belakang itu per meter turun 2 cm. Jadi nanti kalau sekitar 4 meter satu batang pipa itu kita harus turun antara 8 sampai 10 cm. Jadi biar aliran air itu tipis banget. Semakin tipis alirannya semakin bagus buat sistem NFT. Kalau alur kerjanya sih sama apa, nanti kan bisa dilihat dari situ mulai kerjanya pompa-pompa ini. Kalau sistem NFT itu kita harus sedia terutama tandon air, lalu pompa itu nyalanya cuma dari pagi sampai sore. Kalau malam kita off kan biar hemat listrik. Dari sistem itu semua kita pakai sistem sirkulasi. Jadi dari tandon naik ke atas, lalu kembali lagi mengalir ke pipa kembali lagi masuk ke dalam tandon. Jadi sirkulasinya cuma air berputar aja. Dari sistem ini kita cuma ngeceknya di pagi hari, sama kalau bisa sih siang. Kadang siang itu suhu udara naik, kita harus naik itu ngecek pakai ppm. Kalau aku nggak menggunakan pH air karena terlalu ribet. Aku cuma pakai alat ppm itu, TDS alatnya namanya.
buat itu, cuma ngecek agar apa yang kita tanam itu sesuai dengan usia-usia yang kita harus kasih jumlah nutrisinya, AB-mix itu berapa yang dibutuhkan sama tanaman-tanaman yang kita kayak jenis sawi sama selada itu. Kalau menurut saya sistem NFT ini hasilnya lebih baik karena juga dari usia panen lebih cepat daripada sistem-sistem yang lain. Kalau sistem NFT itu kalau sawi sama selada, kalau sawi itu biasa 45 hari, kalau ini bisa nyampe 35 hari udah panen sekitar bobot 180 gram. Kalau untuk selada usia 2 bulan di sini bisa nyampe 45 hari, bisa nyampe usia saat itu bobot sekitar 200 gram. Jadi sistem ini lebih cepat dari usia sebelumnya, kurang lebih jaraknya hampir 1 minggu jarak dari usia normal. Ada kalau sistem piramid harusnya menghadap dari timur ke barat. Kalau sistem meja terserah mau menghadap selatan utara, kita harus mengikuti cahaya matahari karena di sistem sayuran itu semua jenis sayuran, semua jenis tanaman butuh sinar matahari. Jadi intinya kita harus tahu arah yang kita mau jenis gunakan sistem apa dan bentuk apa. Kalau piramid kita harus dari semua, aku pakai sistem kalau piramid modelnya dari timur ke barat, jadi kita ngikutin cahaya matahari. Kalau bentuk meja istilahnya kayak di samping Mbak itu mau utara selatan barat timur bebas. Iya, perawatannya khusus itu ada sih, karena kita mainnya di air mengalir, jadi kita harus ngecek tiap pagi minimal saluran air itu nggak boleh tersumbat. Kadang kelemahan kita itu kalau aliran airnya tersumbat gitu. Tapi selama kita perawatannya sambil ngecek nutrisi di pagi hari, sambil ngontrol sampai sore, sampai tiap hari pun tetap oke, jadi nggak ada kendala. Kalau keseluruhan dulu awalnya cuma saya kan jual instalasinya, dari hasil untung jual instalasi itu. Jadi kalau di total cuma berapa dari hasil penjualan itu saya belikan material satu, nanti nambah lagi saya bikin, ada yang mesen, untungnya saya belikan lagi gitu. Jadi nanti saya ngerjakan di Kecamatan Ngadiluih atau di Kecamatan Keras, hasilnya berapa saya belikan pipa buat nambah di kebun saya. Sebenarnya sih kalau tips suksesnya sih cuma yang penting kita punya niat berhidroponik, sama punya niat kalau jadi petani hidroponik itu nggak terlalu ribet, nggak perlu modal biaya yang banyak. Yang penting kita punya niat dan kita pun tetap bisa tampil bersih kalau berhidroponik. Kalau sistem ini, kalau perawatan yang lain juga nggak ada. Mungkin apa ya, cara bagiku hidroponik dan NFT itu oke banget, hasilnya juga maksimum. Kalau aku sih yang penting niat. Buat anak muda mungkin niatnya aja, yang penting punya niat. Kalau bertani hidroponik itu nggak ribet, nggak perlu waktu banyak, dan kapanpun bisa dikerjakan. Kalau biasanya yang penting mau bangun pagi sih hidroponik itu, cuma ngerjain paling untuk perawatan sekitar 2 jam aja sudah cukup. Harus pagi, nggak bisa, harus pagi. Iya, itu pokoknya yang penting pagi itu dicek sama kasih nutrisi AB-mix-nya, terus instalasinya, jalur-jalur airnya itu tetap mengalir, ya udah. Setelah itu aku biasanya ngerjain paling setengah 6, jam 8 udah selesai, lalu pergi ke warung ngopi. Kenalkan, saya Yoko Triwahono, punya kebun hijau hidroponik. Kebetulan saya juga jual instalasi. Nomor telepon saya 082 336 711 160. Salam hidroponik, yes.